Selamat pagi, perkenalkan saya Farah Aulia selaku moderator pada persidangan hari ini. Mari kita mulai dengan mengucapkan salam kepada semua peserta dan memulai agenda sidang kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk memanggil anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Anggota kelompok 3 silakan memasuki ruang persidangan. Kasus pidana pencurian disertai kekerasan. 1. Hakim Ketua Aura Diva Saputra. 2. Hakim Anggota 1 Wila Maratus. 3. Hakim Anggota 2 Andika Pratama. 4. Panitera Vicky Agung. 5. Jaksa Penuntut Umum Elzalina Bibi. 6. Pengacara Elsa Bagus. 7. Saksi yang meringankan Fitra Bagaskara. 8. Saksi yang memberatkan Dewi Iramurti. 9. Petugas sumpah Erik Ariansah. 10. Terdakwa Muhammad Syabuddin. Selanjutnya saya akan membacakan kronologi kasus pada persidangan hari ini. Seorang pensiunan guru berinisial BS usia 68 tahun yang bertempat tinggal di komplek perumahan Bukit Wahid, Regensi Semarang menjadi korban pembunuhan pada tanggal 3 Agustus 2023. Diketahui awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan dan melewati rumah korban dan melihat korban sedang mencuci mobil. Selang beberapa hari, terdakwa berencana mencuri di rumah korban. Pada dini hari tanggal 3 Agustus 2023, terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melancarkan aksi pencuriannya. Sang korban pun terbangun dan melihat terdakwa yang sedang melakukan pencurian. Terdakwa lalu menusuk korban karena takut ketahuan orang. Di dalam rumah, terdapat ART korban yang menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Terdakwa kemudian diadili di pengadilan atas tuduhan pencurian disertai pembunuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 3 untuk melanjutkan praktek persidangan pada hari ini. Terima kasih. Mohon perhatian, sidang dengan nomor register PDU-Semarang-5-2023 dengan terdakwa Syabuddin akan segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, saya akan bacakan tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung selama persidangan berlangsung. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, penjuru sumpah, silakan masuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Selamat pagi. Hari ini Selasa 17 Januari tahun 2024. Pengadilan Negeri Kota Semarang akan menggelar persidangan tindak pidana pencurian atas nomor register PDU-21-Semarang-5-2024. Seperti yang sudah dibacakan oleh Panitera, pengunjung diperbolehkan mengambil foto, tetapi harap matikan kamera flashnya. Pengadilan
Negeri Kota Semarang yang menggelar persidangan tindak pidana umum atas nama terdakwa Syihabuddin untuk ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Silakan. Petugas tolong bawa terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Silakan duduk, saudara terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pagi ini dalam keadaan sehat? Dengan keadaan sehat Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Siap mengikuti Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu identitas saudara. Nama saudara? Syihabuddin Yang Mulia. Petugas mikrofonnya, tolong mikrofon terdakwa. Bisa saudara jelaskan tempat tanggal lahir saudara? Tempat tanggal lahir hari 1 Mei 2000. Alamat saudara? Alamat Desa Beranjang nomor 15 Kabupaten Semarang. Agama Islam, kebangsaan Indonesia, betul? Ya betul. Bisa saudara jawab apa pekerjaan saudara? Sebagai kurir Yang Mulia. Dalam persidangan ini apakah saudara menggunakan jasa penasihat hukum? Ya betul Yang Mulia. Apakah yang di sebelah sana betul penasihat hukum saudara? Ya betul. Penasihat hukum tolong maju ke depan membawa surat kuasa dan KTA. Jaksa penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa bersama. Mohon maaf Yang Mulia. Silakan. Saudara terdakwa saat memasuki ruangan tidak mengenakan rompi. Apakah rompi yang dipakai terdakwa bisa dilepaskan? Interupsi. Silakan. Karena terdakwa telah melakukan kejahatan, maka kami dari jaksa penuntut umum keberatan akan hal itu. Baik, majelis hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, majelis hakim sudah berdiskusi dan kami mengabulkan permohonan penasihat hukum. Silakan dilepas, petugas. Baik, sidang kami lanjutkan. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum sudah mempunyai salinan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum silakan dibacakan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDU garing 21 garing Semarang garing 5 garing tahun 2023. Identitas terdakwa: nama Syihabuddin, tempat lahir Pati, umur 23 tahun, tanggal lahir 1 Mei tahun 2000.
Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Branjang nomor 15 Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan kurir, pendidikan SMA. Penahanan terdakwa oleh penyidik ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 4 Agustus sampai 8 Agustus 2023. Yang kedua, oleh penuntut umum ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 9 Agustus sampai 14 Agustus 2023. Dakwaan bahwa ia terdakwa Syahrudin pada hari Rabu 3 Agustus 2023 sekitar pukul 2 dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Komplek Perumahan Bukit Wahid Regensi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan sengaja melakukan percobaan pencurian disertai pembunuhan atas nama korban Bambang Suroso usia 68 tahun 3 bulan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam keadaan lemah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu 31 Juli 2023 terdakwa bersama temannya berjalan-jalan di daerah komplek korban. Terdakwa dan temannya melihat korban sedang mencuci mobil di depan rumah. Selang beberapa hari, terdakwa dan saksi mendatangi rumah korban untuk melihat situasi dan kondisi rumah korban. Terdakwa dan temannya merencanakan pencurian kepada korban beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Agustus 2023. Pada hari kejadian, terdakwa datang bersama temannya ke rumah korban dini hari. Terdakwa dan temannya datang sekitar pukul 2 dini hari. Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng, sedangkan teman terdakwa menunggu di luar rumah. Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mendapati korban sedang tertidur. Terdakwa langsung membuka lemari dan memasukkan barang-barang yang akan dicuri. Saat sedang memasukkan barang curian, korban terbangun dan duduk di atas kasur. Kemudian teman terdakwa masuk ke dalam kamar korban. Korban yang mengetahui rumahnya akan dijarah oleh maling, ia terbangun. Karena panik melihat korban terbangun, terdakwa berusaha memukul korban, tapi karena korban melawan, terdakwa mengambil pisau yang ada di meja di kamar korban. Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban. Melihat korban yang sudah tergeletak, terdakwa menendang tubuh korban untuk memastikan bahwa korban masih hidup atau sudah mati. Setelah kejadian, ART korban lari menghampiri korban lalu menelpon ambulans. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 339 dan pasal 365 ayat 4 KUHP. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa paham dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Paham, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Serahkan ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan eksepsi? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Silakan berdiri, saudara penasihat hukum. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdana nomor 1/1/Semarang/2024, kami memiliki keyakinan penuh pada Majelis Hakim, khususnya Ketua Majelis Hakim yang kami yakini ialah dengan teliti dan bijaksana sejak dari awal mula pemeriksaan perkara dan saat pembacaan nota pembelaan ini dan sampai pada akhirnya pengambilan putusan nanti sesuai dengan kiranya demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Alasan dan keberatan terhadap surat dakwaan Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, bahwa berdasarkan dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan
mengajukan keberatan bahwa terdakwa hanya berniat mencuri, bukan melakukan pembunuhan. Dengan demikian maka saya mohon kepada majelis hakim yang mulia agar terdakwa Syahbudin dibebaskan dari segala tuntutan selanjutnya atas perhatiannya majelis hakim yang terhormat, dan kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk keadilan. Replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Syahbudin. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang terhormat saudara penasihat hukum. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa tuntutan hukum terhadap diri terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah selanjutnya diterima oleh saudara terdakwa yang telah melakukan pencurian berencana disertai pembunuhan. Yang kedua, bahwa terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri di rumah korban 3 hari sebelum kejadian, sehingga dapat dikatakan bahwa saudara terdakwa telah sengaja mencuri dan membunuh korban atas nama Bambang Suroso. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada dakwaan kami sebagai mana telah kami bacakan pada sidang hari ini 16 Januari tahun 2024. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan penasihat hukum untuk memberikan tanggapan sekalian. Baik, Yang Mulia. Untuk menanggapi tindakan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pencurian tanpa adanya pembunuhan. Berdasarkan yang telah kami ungkapkan di atas dari tim penasihat terdakwa meminta Pengadilan Negeri Kota Semarang apabila hakim berpendapat lain mohon seadil-adilnya semoga memberikan majelis hakim perkara dengan seadil-adilnya. Baik, terima kasih penasihat hukum Jaksa Penuntut Umum atas tanggapannya. Kami Majelis Hakim akan berdiskusi terlebih dahulu untuk sebelum mengeluarkan putusan selah. Baik, persidangan kami lanjutkan dengan pembacaan putusan selah. Silakan Hakim anggota. Putusan selah menimbang bahwa terkait dengan unsur-unsur sesuai dengan pasal 365 ayat 4 KUH pidana, diantaranya 1. Merupakan perbuatan pencurian, 2. Mengakibatkan luka berat atau kematian, 3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, 4. Dilakukan dengan kekerasan. Menimbang bahwa terkait dengan unsur-unsur sesuai pasal 339 KUH pidana, diantaranya 1. Merampas nyawa orang lain, 2. Didahului oleh tindakan pidana, 3. Bertujuan untuk mempersiapkan, mempermudah, melepaskan diri serta dalam hal tertangkap tangan ataupun memastikan dalam penguasaan atas barang. Menimbang bahwa terdapat alat bukti berupa pisau yang digunakan terdakwa menusuk korban saat korban berteriak, maka penusukan bertujuan untuk melepaskan diri dan hal ini tertangkap tangan. Menimbang bahwa dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut kurang beralasan dan karena itu keberatan penasihat hukum harus ditolak. Mengadili menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, melanjutkan pemeriksaan perkara sampai pada putusan akhir, menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
Baik, selanjutnya adalah sidang pemeriksaan para saksi. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Ada 1 orang. Baik, saudara terdakwa silahkan berpindah duduk di samping penasihat hukum saudara. Saudara penuntut umum silahkan dihadirkan saksi pertama. Petugas tolong masukkan saksi ke dalam ruang sidang. Saudara saksi silakan duduk. Terima kasih, jaksa penuntut umum. Baiklah, saudari penuntut umum, saudari saksi, apakah saudari sudah siap? Yang Mulia. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Apakah saudari saksi siap untuk disumpah untuk memberi keterangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saksi akan disumpah terlebih dahulu. Petugas silakan. Saudara saksi akan saya sumpah. Ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain merupakan kebenaran merupakan kebenaran itu. itu sendiri. Baik, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Saudari saksi sudah disumpah berdasarkan pasal 242 KUHP. Apabila saudari saksi sudah bersumpah dan terbukti berbohong di persidangan ini, maka saudari saksi dapat diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Saudari saksi paham? Paham, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan mempertanyakan identitas saudara. Boleh saudara jawab siapa nama lengkap saudara? Nama saya Judy Ramiti, Tempat tanggal lahir? Pati 14 Desember 1997. Alamat saudara? Jalan Kebanyakan nomor 19 Juara. Boleh saudara saksi jelaskan dari mana saudara mengenal dengan korban? Saya mengenal korban karena saya bekerja sebagai asisten rumah tangga korban, Yang Mulia. Sudah berapa lama saudara saksi bekerja dengan korban? Saya bekerja dengan korban sudah 3 tahun lamanya. Sudah 3 tahun. Pada saat kejadian di bulan Agustus, posisi saudara saksi saat itu di mana? Saya sedang tidur di kamar saya, Yang Mulia. Tidur di kamar saudari, lalu apa yang Lalu terjadi? saya mendengar teriakan dari kamar korban. Mendengar teriakan. Posisi kamar saudari itu ada di mana? Kok sampai terdengar ada teriakan? Di dekat kamar korban, yaitu di belakangnya. Lalu setelah itu apa yang saudari lakukan setelah mendengar teriakan? Lalu saya bangun dan mengecek ke kamar korban, dan saya melihat korban sudah tergeletak, dan saya juga sempat melihat terdakwa menendang korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Setelah saudara saksi melihat korban berlumuran darah, apakah saudari saksi sempat mengecek apakah masih ada nadi ataukah korban masih bernafas pada saat itu? Sempat, Yang Mulia, saya cek di nadi tangannya sudah tidak ada dan leher sudah tidak bernyawa. Baik. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi,
Tadi dikatakan Anda melihat terdakwa memakai tas. Apakah benar? Benar yang mulia. Apa warna tas tersebut? Sepertinya tasnya berwarna hitam. Ini adalah barang bukti yang mulia. Apakah tas tersebut seperti ini? Maaf yang mulia, Silahkan. jaksa penuntut umum seharusnya tidak boleh menggiring opini yang Maaf, saya belum selesai ditanyakan bertanya. seperti itu. Soalnya saksi menjawab tidak yakin yang mulia. Baik, tenang dulu. Saudara saksi, apabila saudara saksi tidak tahu, saudara saksi hadap jawab tidak tahu, jangan ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan. Jaksa penuntut umum silakan lanjutkan. Saya hanya memastikan apakah tas tersebut seperti ini. Betul yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Pada pukul berapa saudara saksi melihat terdakwa saat berada di TKP? Pukul 3:30 menit. Pada saat itu Anda berada di posisi mana? Saya berada di depan kamar korban. Cukup yang mulia. Baik. Dari hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang Silakan. oke. Saudara saksi, ketika saudara saksi datang ke kamar korban, apakah saudara saksi melihat orang lain keluar dari kamar korban? Tidak yang mulia, saya hanya melihat terdakwa lari keluar dari kamar korban. Apakah saudara melihat orang lain selain dari terdakwa? Tidak yang mulia. Itu yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari majelis hakim? Ada yang mulia. Silakan. Saudara jaksa penuntut umum, tolong alat bukti bisa diserahkan ke majelis hakim. Petugas sumpah boleh membantu. Saudara terdakwa hadap memperhatikan persidangan. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Petugas sumpah. Saudara saksi, apakah keadaan pada hari itu lampu nyala atau mati? Pada saat itu lampu kamar itu mati, tapi yang menyala itu lampu hijau. Apakah saudara saksi ketika berada di TKP melihat pisau atau alat tajam lainnya? Saya melihat yang mulia, pisau itu tergeletak di sebelah korban. Apakah saudara mengamankan pisau tersebut? Tidak yang mulia, karena saya panik, terus saya berteriak minta tolong. Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih saudara saksi. Keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Apabila kami membutuhkan keterangan lebih, kami akan memanggil saudara kembali. Terima kasih. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Petugas. Baik, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah saksi
Saudara sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan. Saudara Putra, silakan masuk dalam ruang sidang. Baik, silakan dulu. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Iya, saya keadaan sehat. Apakah saudara saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya, saya bersedia. Baik, silakan petugas. Silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara saksi tahu bahwa saudara saksi sudah disumpah dan berdasarkan pasal 242 KUHP apabila saudara saksi sudah disumpah dan memberikan keterangan yang berbohong, saudara saksi dapat diancam dengan pidana 7 tahun penjara. Apakah saudara saksi tahu? Apakah saudara saksi tahu? Tolong dijawab. Tahu. Oke. Saya akan melanjutkan dengan menanyakan identitas saudara. Bisa saudara jawab siapa nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Muhammad Islam sekarang. Tempat tanggal lahir, Pada tanggal lahir saya di Grobogan 10 Januari 2000. alamat saudara, Alamat saya di Alamat saya di Grobogan, Dusun Peranak, Jalan nomor rumahnya. nomor rumahnya nomor 2. Baik. Apa pekerjaan saudara? Pekerjaan saya sebagai tukang ojek online. Baik. Bisa saudara jelaskan saudara kenal dengan terdakwa sejak kapan? Saya kenal sama terdakwa sejak SMA. Sejak SMA. Lalu apakah bertemu lagi di Semarang atau bagaimana? Bertemu lagi. Saudara kan berasal dari Grobogan. Waktu itu saya sedang bekerja di ojek itu. Nah, saya itu ketemu sama dia. Baik. Lalu bagaimana saudara dan terdakwa bisa merencanakan pencurian tersebut? Waktu itu saya sedang sama dia itu jalan-jalan mulai habis pulang ngopi gitu ya. Ya. Jalan di komplek lalu melihat rumah yang besar banget. Setelah itu saya pemilik rumah itu sedang mencuci mobil. Saya kira wah, dia bilang wah itu bisa jadi sasaran gitu ya. Lalu siapa yang membagi tugas antara terdakwa dan saudara saksi saat melakukan pencurian? Waktu itu Ketika lanjutkan. kan gini cuma kenalannya aja langsung sampai Di depan rumah, di kontrol, itu saya bilang ke saudara Fitra, 20 menit saya dapat atau tidak saya keluar. Kalau lebih dari 20 menit saya belum keluar, kamu ikut masuk itu juga. Korban. Jelaskan kronologinya. Ya, jadi kronologinya seperti ini.
ya. Waktu itu pukul 2.50 saya masuk ke rumah tersebut. Saya congkel pintunya dengan kopeng dan buntel. Selesai saya masuk, lalu ambil beres-beres di ruang tamu, ada laptop, lalu apa lagi lupa saya. Selanjutnya saya beranjak ke kamar depan. Kamar depan itu kamar yang bagian depan. Saya buka pintu, ternyata kamar tersebut kamar korban, dan saya tidak mengetahui kalau kamar tersebut kamar korban gitu. Tapi ya, saya tetap lanjut, tetap saya mencuri di kamar korban. Lalu saya buka lemari korban, bunyilah pintu lemari tersebut. Ketika saya buka, terus si korban agak denger mungkin, tapi ternyata si Fitra itu sudah menunjuk saya gitu. Tapi belum masuk kamar dia, belum masuk kamar. Terus saya duduk mau keluar, ternyata ini si korban itu sudah mau memegang pisau. Yang lihat si Fitra. Terus dia bilang ke saya, melihat ke saya, karena saya mau ditusuk oleh si korban dengan pisau tadi. Terus saya refleks menangkis serangan tersebut, lalu terkena perut si korban. Jadi apa ya mengenai hal tersebut, saya membela diri saya supaya tidak kehilangan nyawa saya, bukan membunuh. Selanjutnya kan sebelumnya ini saudara nggak tahu bahwa kamar itu adalah kamar dari korban. Ya. Terus saudara masuk, ternyata ada korban di sana. Ya. Nah, waktu itu apa ya saudara terdakwa itu lakukan? Apakah saudara tetap ada niatan melanjutkan pencurian saudara, atau ya sudah saudara pulang saja, atau gimana? Tadi kan sudah saya terangkan bahwa saya tetap lanjut mencuri dengan membuka lemari tadi. Ya. Berarti karena saudara tetap melanjutkan, di situ apakah terjadi perkelahian antara saudara korban dengan terdakwa sebelum kejadian si korban ini tertusuk pisau? Bukan perkelahian sih, tapi saya hanya membela diri tadi itu. Ketika saya ditusuk, saya menangkis tangan si korban untuk membela diri saya. Akhirnya tusuklah korban tadi. Baik, berarti karena alasan membela diri. Ya, betul. Cukup. Ya. Baik, Saudara terdakwa, saudara mendapatkan laptop ini dari mana? Dari ruangan tengah kah, atau dari kamar? Tadi kan saudara bilang ke ruang tengah gitu. Ya. Saudara mendapatkan laptop ini, lokasi laptopnya di mana Ya. waktu itu? Ya, kalau kan di awal tadi sudah saya jelaskan di ruang depan, saya mengambil laptop. Dua laptop di ruang depan? Bukan, cuma satu. Satu yang satunya di kamar korban. Jadi di kamar korban ini ada kayak rak gitu, ada tumpuan buku, sama ada laptop di atasnya. Nah, waktu saudara tadi saudara bilang bahwa saudara membuka lemari, kan? Ya. Karena saudara membuka lemari, akhirnya saudara korban ini terbangun dari tidurnya. Anda sempat mengambil apa lagi selain laptop? Karena Anda sudah buka lemari, kan? Iya, betul. Yang saya ambil sesuai dengan yang sudah
Tidak ada barang lain. Tidak ada. Berarti ketika saudara membuka lemari, saudara tidak mengambil apapun itu, Ya, karena seperti saya perhiasan atau apapun itu. ya, karena saya tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari tersebut, karena mungkin yang saya buka itu lemari pakaian, karena isinya pakaian semua, detator, kolor, dan sebagainya. Enggak, saya melihat pisau di meja dekat kasur korban, memang ada pisau di situ. Pisau di dekat kasur. Ya, Di atas meja. Meja di dekat kasur, yang di kasur itu ada meja. Apa ini pisaunya? Bisa dilihat. Silakan berdiri. Ya, betul ya. Terus ketika Anda menangis pisau tersebut, ketika saudara menjelaskan bahwa korban itu mau menusuk saudara, tapi karena Fitra waktu itu sudah masuk dan meneriaki awas, apakah pisau tersebut, kan pisau tersebut Anda tangkis, benar kan Anda tangkis? Bukan pisaunya, tapi tangannya. Posisi korban kan membelakangi Anda, posisi korban Ya, membelakangi Anda kan? tangis tangannya. Akhirnya malah perut si korban. Tangan Anda tidak terkena pisau? Enggak, Sama sekali? mungkin jaket saya iya, karena saya waktu itu kan memakai jaket gitu. Terus motivasi saudara mengambil buku itu apa? Gimana? Ini kan dari jaksa kan tadi mengasih barang bukti berupa buku. Terus motivasi saudara mengambil buku ini apa? Jadi di Malang kan saya juga mencuri dua buku. Dua. Iya betul dua. Jadi dua buku. Terus yang tetapi yang satu itu belum sempat saya masukkan ke tas. Kan keburu-buru kan, karena kan si korban sudah bangun. Karena saya jelaskan bahwa saya mengambil buku di rak, betul kan? Di rak buku, gitu. Kan juga ada bukunya kan, gitu. Nah, si korban keburu bangun dan saya akhirnya memakai satu buku. Dan kenapa saya mengambil buku tersebut? Kebetulan memang saya ini walaupun kerja saya seperti kurir, tapi saya ini sudah membaca yang mulia gitu. Ya saya rasa cukup itu. Baik, terima kasih. Ada sedikit pertanyaan tambahan. Saudara terdakwa, ketika saudara terdakwa melakukan aksi, apakah saudara terdakwa membawa alat tajam atau senjata tajam? Tidak sama sekali ya. Berarti saudara terdakwa datang melakukan aksi pencurian membawa apa kalau tidak membawa benda tajam? Saya tidak membawa senjata tajam, saya hanya membawa obeng untuk membuka jendela rumah tersebut. Hanya membawa obeng. Ya, untuk membuka jendela rumah tersebut. Baik, lalu ada keterangan bahwa saudara sempat melakukan kontak fisik dengan korban, memukul atau menendang. Apakah benar saudara melakukan itu? Tidak sama sekali ya. Jadi saudara tidak menyentuh tubuh korban sama sekali? Tidak. Kalau menyentuh, iya kan menangis tadi kan. Tapi kalau memukul itu tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Baik, terima kasih saudara terdakwa atas kesaksian yang saudara terdakwa berikan.
Baik, selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap ya mulia. Sebelumnya jaksa penasihat hukum apakah sudah menerima surat tuntutan dari jaksa penuntut umum? Sudah ya mulia. Baik, silakan. Registrasi perkara PDU dari 21 dari Semarang dari dari 2023. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 339 dan 365 ayat 4 KUHP pidana sebagaimana tertentu dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syihabuddin dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp75.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024. Terima kasih. Melanggar pasal 39 KUHP dan 365 ayat 4 KUHP. Menimbang bahwa pasal 339 untuk unsurnya sebagai berikut. 1. Pembunuhan. 2. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana. 3. Bertujuan untuk mempermudah melepaskan diri maupun hal-hal lain dalam hal tertangkap tangan dan memastikan penguasa terhadap barang yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Ada 1 unsur pembunuhan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 365 ayat 4 memiliki unsur-unsur diantaranya: 1. Pencurian. 2. Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian. 4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu. 5. Disertai dengan salah satu hal dengan pasal 365 ayat 2 nomor 1 dan 3. Unsur pencurian. Menimbang bahwa terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 4 KUH pidana, maka terdakwa telah sah, terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan sebagaimana salah satu dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa dipandang cukup sehat jasmani dan rohaninya sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dalam perkara ini, sehingga karena terdakwa dapat bertanggungjawabkan perihal tindakannya. Menimbang bahwa terdakwa telah menjalani masa tahanan selama pemeriksaan dan persidangan, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUH, lamanya masa hukuman terdakwa akan dikurangkan berdasarkan masa penahanan selama pemeriksaan dan persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terbukti bersalah, maka ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Namun dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian baik secara finansial dan psikis terhadap korban dan keluarganya. 2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal meringankan: 1. Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan, memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat 4 KUH pidana dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, yang antara lain Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana. Mengadili, menyatakan terdakwa Syihabuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setelah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai tertera dengan pasal 365 ayat 4 KUH pidana. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana 6 tahun pidana penjara dipotong masa tahanan. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp75.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang.